Aqrabu thoriq ilas sama, bahwa bumi itu jalan terdekat kita menuju langit. Kata para ulama, artinya semakin kita membumi, semakin merendah, maka kita akan semakin dilangitkan, artinya ditinggikan. Kenapa? Karena tidak hanya hamba-hamba Allah akan mencintai kita, juga Allah Subhanahu wa taala penduduk langit akan mencintai kita. Ya, akan meninggikan kita. Makanya tawadhu ini adalah sebuah sifat yang bukan sederhana, tetapi sebuah sifat yang sangat luar biasa. Ia akan menghadirkan keluar biasaan bagi memilikinya, ya. Dicintai penduduk langit dan penduduk bumi. Makanya Ta'ani, apa kata ulama? Tawadu'atil ardu. Ya, tawadu'atil ardu. Bumi itu tawadu, artinya rendah, merendah gitu ya. Bumi itu merendah. Makanya Bapak Ibu lihat tanah itu kan rendah ya. Semakin rendah, tetapi berapa kali kita ciumi dalam sehari itu? Minimal dalam sholat wajib berapa kali kita cium bumi itu? Minimal 5 kali kan dalam sholat wajib. Belum duhanya, belum qiyamul lailnya, belum rawatibnya dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan penghormatan dari orang, maka merendahlah seperti bumi. Ya, betul ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tawadu itu disebut dengan bumi yang merendah? Karena siapapun apapun tidak akan pernah tumbuh. Tidak akan pernah tumbuh ya kalau kita tidak simpan di bumi. Kira-kira paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita ingin menumbuhkan apapun, simpan di bumi. Kalau ingin menumbuhkan pohon menjadi tinggi, besar, bercecabang, beranting, berbuah begitu ya, maka simpan di mana? Di bumi Bapak Ibu. So, kalau Ani simpan di kulkas, kira-kira tumbuh enggak? Enggak kan? Maka inilah disebut dengan tawaddu'atil ardu. Tawadu itu merendah hati, itu seperti bumi. Memang dia rendah bumi itu kan, tetapi 5 kali kita ciumi dalam sehari. Mulia itu. Bahkan siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang tumbuh, maka harus disimpan di bumi. Maka kalau ingin Bapak Ibu tumbuh kemuliaan kita, tumbuh kebaikan kita, tumbuh segala hal yang ingin kita tumbuhkan di kehidupan kita, maka simpanlah di bumi. Artinya bingkai dengan rasa tawadu itu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Baik. Makanya al-ardu aqrabu thoriq ilas sama. Bahwa bumi jalan terdekat kita menuju langit. Semakin kita membumi, maka kita akan semakin melangit itu. Makanya lihat Bapak Ibu sekalian, orang itu meninggikan seseorang yang melangit atau membumi. Saya tanya Bapak Ibu, orang-orang itu melangitkan atau meninggikan seseorang yang melangit atau membumi? Biasanya orang itu semakin membumi, orang-orang lain akan semakin meninggikan, betul kan? Semakin melangitkan. Tetapi kalau kita melangit, kira-kira orang ngapain? Membumikan. Merendahkan kita. Kan begitu ya? Begitu. Maka demi Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hati yang bersih kecuali sangat mencintai kerendahan. Sifat merendah hati itu. Dan hati yang baik sama sekali tidak suka dengan hati yang melangit. Hati itu sangat senang, sangat suka, sangat mencintai yang membumi. Dan sama sekali tidak mensukai sesuatu orang yang melangit. Makanya semakin membumi, hamba-hamba Allah akan melangitkan kita. Namun kalau kita melangit, hamba-hamba Allah akan membumikan kita ya, akan merendahkan kita. Sepakat, Nah, Ustaz. begitu. Nah, betul Bunda ya. Ini alhamdulillah Bunda Herawati agak
kecerna. Walaupun saya juga bingung, saya nggak bahas apa barusan itu. Begitu ya. Tawadu'atil ardu. Bumi itu tawadu, rendah. Tetapi di sanalah sebetulnya kemuliaan. Apapun yang ingin kita tumbuhkan, simpan di bumi. Artinya kalau kita ingin tumbuh melangit, maka apapun yang kita miliki harus dibingkai dengan rasa ketawaduan. Ilmu kita, harta kita, ya, apapun yang kita miliki, kalau ingin tumbuh menjadi sebuah kemuliaan, simpan di bumi. Artinya bingkai dengan ketawaduan. Nah, begitu. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat dulu apa yang disebut dengan tawadu itu, ya. Apa yang disebut dengan tawadu itu? Tawadu itu kata ulama wasatun bainal kibri wad di'ati. Tawadu itu, Bapak Ibu, tawadu itu sifat merendah hati ya, bukan tara mawa apa. Tawadu. Sifat sikap merendah hati yang disebut dengan tawadu itu, kata para ulama, adalah wasatun bainal kibri wad di'ati. Dia itu tengah-tengah antara kiber dan di'ah, ya. Ini jangan salah paham, biar kita sampaikan dulu Bapak Ibu, karena khawatir ada yang salah memahami tawadu. Tawadu itu yaitu, Ustaz, abi tegaduh naon, abi miskin pisan, abi telayak hidup, itu bukan tawadu namanya. Karena ada orang begitu kan? Ada orang yang, Ustaz, aduh abi mah sigana tidak pantas hidup dan tegaduh naon gitu. Ah, abi mah orang yang hina dina. Itu bukan tawadu namanya. Itu namanya di'ah. Ya. Kalau tawadu itu kan merendah hati, kalau di'ah itu merendahkan diri sehina-hinanya, itu namanya di'ah. Makanya at-tawadu wasatun bainal kibri wad di'ati. Tawadu itu adalah pertengahan antara kiber dan di'ah. Apa arti kiber Bapak Ibu? Rafa'a nafsahu fawqa qadrihi. Jadi mengangkat dirinya melampaui ukurannya. Ya. Jadi mengangkat dirinya melampaui ukurannya, itu namanya adalah kiber. Dalam bahasa kita sombong, B-nya 2, sombong gitu ya. Begitu. Atau apa ya, membesarkan diri ya, kiber itu. Mengangkat dirinya melampaui ukurannya. Nah, Bapak Ibu, makanya Teh Ani, kalau tawadu itu memang dia nilai 10, tetapi dia perlihatkan 5 begitu. Dia perlihatkan 10. Itu tawadu kalau sederhananya. Kalau sombong, dia nilainya 5, tetapi dia angkat menjadi seperti 100 itu. Nah, itu sombong namanya. Walaupun nanti kita bahas sombong secara definisi Rasul itu seperti apa ya. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau tawadu merendahkan hati melebihi ukurannya, kalau sombong itu meninggikan diri melebihi ukurannya. Itu namanya sombong. Makanya orang-orang yang posting sesuatu di media sosial itu biasanya sombong. Karena mengangkat dirinya melebihi ukurannya. Yang ada jerawat dihapuskan tanya ya. Itu kan. Foto di-share, diedit heula, itu sombong. Kenapa? Karena mengangkat diri melebihi ukurannya itu, ya. Makanya orang-orang yang pamer itu orang-orang yang sombong. Ya. Kenapa? Dia ingin memberikan citra bahwa itu sempurna, betul kan? Sok ibu-ibu kalau nge-share foto di Instagram itu biasanya diapain dulu, Bu? Pertama biasanya diedit ya. Yang kedua biasanya dipilih-pilih dari 2000 foto kan. Misalnya kan ibu mah kalau foto cetak strike banyak gitu ya. Pilih heula. Nah itu ya. Itu sombong ya. Makanya kamera Oppo, kamera Vivo itu kamera-kamera yang sombong ya. Karena memperlihatkan kita itu melebihi ukurannya. Padahal mah banyak jerawat begitu ya. Hari di Instagram masih gak bening Bapak Ibu ya, sih gak naon begitu. Nah itu sombong. Sementara ada di'ah. Jadi tawadu itu tengah-tengah antara kiber dan di'ah. Apa itu tadi kiber? Orang yang mengangkat dirinya melampaui ukurannya.
Dia Bapak Ibu, wadu'al insan nafsahu makanan ya. Jadi ada orang yang menempatkan dirinya itu sampai terhina dan kehilangan haknya itu. Kayak begitu ya nih. Ustaz, saya mah tegaduh naon pisan Ustaz. Abdi mah boro-boro ya. Jadi dia tuh menghinakan diri itu. Sampai kehilangan haknya yang seharusnya dia tuh dimuliakan. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian itu tadi itu ya. Ayo kita pengajian, aduh punten Ustaz bisa hoyong we tegaduh ongkos, tegaduh sepatu, tegaduh acuk, tegaduh apa itu. Nah, itu namanya dia begitu ya, melampaui ukurannya. Ayo kita ke mall gitu. Aduh punten, ayo kita ini gimana? Artinya betul-betul dia ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghinakan diri gitu ya. Bapak Ibu sudah paham nggak dengan kalimatnya? Jadi kalau kiber itu mengangkat diri melebihi ukurannya, kalau dia itu menghinakan diri melebihi ukurannya. Itu namanya dia. Aduh, Ustadz, terus layak hidup. Nah, itu namanya dia, Bapak Ibu. Berarti sekarang udah agak paham nggak apa itu tawadu? Tengah-tengah antara apa tadi? Tengah-tengah antara sombong dan menghinakan diri ya, itu tawadu itu. Baik. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, siapa jadi tawadu itu? Kita lihat di definisinya. Ya, seseorang yang merendahkan dirinya dari kedudukan yang seharusnya karena dia ingin mengagungkan orang lain. Seseorang yang merendahkan dirinya dari kedudukan yang seharusnya karena dia ingin memuliakan dan menghormati orang lain. Itu namanya tawadhu'. Ya. Jadi, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka tawadu itu biasanya Bapak Ibu ya tarkut taraus. Dia meninggalkan sikap ingin nonjol ya. Dia meninggalkan sikap ingin pamer. Wa karahiyatu ta'dzim wa ziyadatu fil ikram. Dia sangat tidak suka dengan dipuji-puji ya. Dia tidak suka dielus-elus begitu. Itu orang tawadu begitu. Kemudian juga meninggalkan berbangga-bangga dengan segala keutamaan yang dia miliki, Teani. Memang dia punya begitu. Tetapi dia meninggalkan pamer, meninggalkan berbangga-bangga dengan sesuatu yang dia miliki. Ya. Kemudian juga bersih dari segala i'jab. Kagum kepada diri sendiri, wal kibar dan membesarkan diri sendiri ya. Ini ciri-ciri orang yang tawadu satu, meninggalkan sikap ingin nonjol, ya, meninggalkan sikap ingin di atas begitu, meninggalkan sikap ingin terlihat, ini namanya taraus itu. Juga tidak suka disanjung, dipuji, dielus-elus ya. Meninggalkan berbangga-bangga dengan segala yang dia miliki dan membersihkan diri dari sifat i'jab. Ijab itu kagum ke diri sendiri, wal kibar dan membesarkan diri sendiri. Ini diantara sifat-sifat orang-orang yang tawadu ya begitu. Baik, saya ulang lagi Bapak Ibu secara definisi. Ada yang mau ditanyakan dulu cukup ya sebelum kita masuk ke materi intinya. Itulah tawadu. Dia betul-betul membumi walaupun sebetulnya dia punya kelas ya, tetapi dia tidak perlihatkan kelas itu begitu. Tidak memperlihatkan ilmunya, tidak memperlihatkan keberlimpahannya, tidak memperlihatkan bahwa dia itu senioritasnya, tidak memperlihatkan gelarnya. Tawadu begitu ya. Itu namanya adalah orang-orang yang disebut dengan tawadu'atil ardu, orang-orang yang sedang membumi ya. Ini membumi ini Teanik bukan berarti membumi ketika pengajian jamaahnya pada membumi nundutan gitu. Itu bukan tawadu namanya itu ya. Itu bukan tawadu. Ya, aduh jamaah teh ya
Ini tawadu ketika pengajian. Kenapa tuh Ustaz semuanya membumi begitu? Itu bukan tawadu, itu tunduh namanya ya. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat di hadis Rasulullah. Saya akan terangkan dulu definisinya sebelum kita nanti masuk ke materi pokok kita tentang apa yang disebut dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah tadi. Apa kata Rasul? Mana qasat shadaqatun min mal. Pertama itu, tidak ada yang berkurang harta yang kita sedekahkan. Ini betul-betul menjadi sebuah janji Rasulullah SAW. Tak ada harta yang berkurang gara-gara kita sedekah itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang saat ini sulit sedekah coba? Biasanya penyakitnya apa? Merasa hartanya kurang. Pertama itu betul Tetin. Satu, karena dia merasa ada yang berkurang dari hartanya. Yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Yang bikin orang itu sulit untuk bersedekah. Yang kedua, tidak yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Di setiap kebaikan yang kita berikan, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Allah ganti 700 kali lipat. Betul ya? Iya, Ini penyakitnya. Satu, penyakitnya adalah, betul kata Teh Tina, ada yang merasa berkurang dari harta kita. Makanya biasanya bapak-bapak kan ada bapak-bapak teh ini pulang ke rumah teh habis Jumatan tuh baut gitu ya. Ditanya sama istrinya, "Pak, kenapa baut? Tadi bapak ngenceleng terlalu besar gitu ya." Sampai hilang bahagia gara-gara ngenceleng Bapak Ibu Jumatan terlalu besar. Kata suaminya itu, "Bu, bisa nggak telepon DKM minta pulangan?" Minta pulangan. Kenapa sampai begitu? Karena ada yang merasa berkurang. Pada kata Nabi, "Mana qasat shadaqatun min mal." Demi Allah, tidak ada harta yang berkurang gara-gara kita sedekah. Dan saya jadi bukti Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Allah yang istiqomah sedekah sampai dia bingung dengan uangnya yang berlimpah itu. Masya Allah itu. Makanya Bapak Ibu kenapa disebut sodakoh coba? Ya. Memberikan kepada orang kenapa disebut dengan sodakoh? Sodakoh itu jujur kan artinya ya. Baik, nanti kita bahas. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga penyakitnya kenapa orang sulit sedekah? Yang terakhir adalah karena merasa apa yang dia miliki itu hasil jerih payahnya. Betul nggak? Kalau orang merasa kekayaan yang dia miliki hasil jerih payah, kira-kira mudah nggak berbagi dengan yang lain? Sulit, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu merasa apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah, kira-kira kita mudah memberinya kepada yang lain. Maka Ibu dan Bapak sekalian, sedekah itu butuh kejujuran iman. Apa bukti kejujuran iman? Merasa bahwa apa yang dia miliki pemberian Allah. Dan kalau orang merasa diberi akan mudah memberi. Tapi sebaliknya kalau apa yang dia miliki, dia yakini hasil jerih payahnya, hasil banting tulangnya, hasil peras keringatnya, maka dia akan sulit berbagi dengan orang lain. Itulah pesan Nabi, shadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman. Apa bukti kejujuran iman? Dia meyakini apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak akan menambah orang yang mudah memaafkan kecuali sebuah kemuliaan. Jadi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mudah memaafkan atau kita mudah minta maaf, itu justru bukan makin rendah loh, tetapi kata Rasulullah itu dia makin mulia. Kan biasa gitu Teh Ani ya, duh saya mah kalau minta maaf gengsi gitu ya. Seakan-akan ada yang rendah gitu ya, betul? Padahal kata Rasulullah, tidak ada orang yang mudah memaafkan dalam terjemah yang lain yang minta maaf, kecuali dia akan makin mulia Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Karena orang banyak gengsi kan, gengsi memaafkan, gengsi minta maaf, gengsi. Itu ada.
Kenapa ada kata gengsi? Seakan-akan kehormatannya rendah, padahal itu kata Rasulullah SAW. Orang yang mudah memaafkan, orang yang mudah minta maaf, Allah akan muliakan kehidupannya. Makanya ibu dan bapak, ya, seorang muslim itu kan yang baik itu bukan, yang tidak baik, yang baik itu bukan saling salah menyalahkan, ya, tapi saling mudah minta maaf dan saling mudah memaafkan, maka akan diberikan kemuliaan. Baik, lihat ujung hadis ini, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidak ada yang merendah seorang kepada Allah karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajat kehidupannya. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau ingin kita meraih kemuliaan, jangan meninggi. Justru ketika kita merendah dengan ilmu yang kita miliki, ketika kita merendah dengan harta yang kita miliki, ketika kita merendah dengan segala kelebihan yang kita miliki, itu cara terdekat kita untuk meraih ketinggian dan kemuliaan. Kenapa? Penduduk langit dan penduduk bumi akan meninggikan orang-orang yang mudah merendah. Sebaliknya, kalau kita meninggi dengan ilmu yang kita miliki, meninggi dengan harta yang kita miliki, meninggi dengan kecantikan yang kita miliki, ada banyak di luar sana yang akan merendahkan kita. Kenapa? Karena secara fitrah hati tidak suka kepada yang meninggi. Hati sangat senang dan mencintai kepada hati yang suka merendah. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebetulnya nanti saya kaitannya dengan salah satu penyakit kita yang bermaksiat, yaitu suka pamer, gitu ya. Betapa media sosial saat ini dijadikan ajang untuk pamer. Pamer itu adalah salah satu sifat buruk, Bapak Ibu sekalian, ya, lawan dari tawadhu. Bahkan banyak orang yang memperlihatkan sesuatu seakan-akan sempurna hidupnya, ya, di media sosial, betul kan? Begitu. Bapak Ibu coba kita lihat ya, Ani, ya. Sebetulnya arahan saya ke sana, Bapak dan Ibu. Maka pamer di media sosial, apapun yang kita miliki, itu sangat bertentangan dengan akhlak ini. Pamer kecantikan, pamer kekayaan, pamer keberhasilan, pamer keilmuan di media sosial, apapun bentuknya, itu adalah lawan terbesar dari ketawaduan. Itu Bapak Ibu, ya. Jangankan pamer harta, seblak aja dipamerin kita, ya. Makan seblak dipoto, bisa di Facebook. Terima kasih ya Allah, seblak ini nikmat sekali, paling nikmat di dunia. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kita cuma seblak kok sekalian. Ya. Maka Bapak dan Ibu, kan ada pamer dengan kesolehannya, ada nggak Bapak Ibu sekalian? Orang pamer dengan kesolehannya ada. Pamer dengan hafalan Qur'annya. Pamer Bapak Ibu dengan segala yang dia miliki, terutama di media sosial, itu adalah lawan terbesar dari sifat ketawaduan, gitu ya. Begitu. Kan orang saat ini, ya, naudzubillah, Bapak Ibu, ini Ustaz ini julid bukan julid, Bapak Ibu. Ini sedang bermuhasabah, ya. Kan orang itu pamer dengan segala hal yang dimilikinya, kan. Ada yang pamer dengan ilmu, ada yang pamer dengan harta, ada yang pamer dengan keberlimpahan, ada yang pamer dengan jabatan, ada yang pamer dengan hutang, nggak ada. Ada yang pamer Bapak Ibu dengan kesempurnaan hidupnya, ada. Bahkan naudzubillah Bapak Ibu sekalian, ya, ini salah satu koreksi, ke tanah suci aja diajak ajang pamer itu, naudzubillah, ya kan? Ke tanah suci saja Bapak Ibu, niatnya itu bukan untuk merendah kepada Allah, untuk pamer. Ya, kalau di sini insya Allah nggak ada, ini mah ahli surga semua, ya, gitu. Sampai itu disayangkan oleh banyak syekh, ya, banyak ulama di Timur Tengah itu. Kan kita datang ke rumah Allah itu merendah, betul kan? Ini pamer Bapak Ibu dirahmati, ya. Pamer dengan segala yang dimilikinya, ya, yang dibawa ke tanah suci, termasuk kecantikan, termasuk wa'iyadzubillah. Udah, cukup begitu dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan lanjutkan bahasannya.
Pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala kita untuk merendah, ya. Bapak Ibu lihat di Isra ayat 24, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan merendahlah dirimu terhadap keduanya dan penuh kasih sayang. Ini maksudnya kedua orang tua. Jadi seorang muslim yang baik diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pertama merendah di hadapan orang tua. Jangan pernah meninggi Bapak Ibu di hadapan orang tua dengan apapun yang kita miliki yang melampaui orang tua kita. Ilmu kita, harta kita, jangan pernah meninggi. Kenapa Ustadz? Karena orang akan mudah Allah tinggikan ketika dia merendah di hadapan orang tuanya. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa Allah sampaikan demikian di dalam Al-Quran, Isra 24? Karena secara naluri banyak hamba Allah yang dia meninggi di hadapan kedua orang tuanya, karena ujian ilmunya, ujian kekayaannya, ujian kepintarannya. Ada nggak yang meninggi di hadapan orang tua, Tiani? Ada itu. Gara-gara misalnya kekayaan kita melebihi orang tua, gara-gara ilmu kita melebihi orang tua, gara-gara hal kita meninggi di hadapan orang tua. Ya. Padahal Allah akan mudah merendahkan kehidupan orang yang meninggi di hadapan kedua orang tuanya. Dan Allah akan mudah meninggikan orang-orang yang mudah merendah di hadapan kedua orang tuanya. Maka lihat Bapak dan Ibu sekalian, apa kata para ulama, kalau hidup kita banyak masalah, cek hubungan kita dengan dua ini. Pertama, cek hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, cek hubungan kita dengan orang tua. Dan fakta sejarah Bapak Ibu, saya banyak membaca buku-buku biografi orang-orang besar. Karena salah satu cara memotivasi untuk menjadi orang besar, maksudnya bukan orang besar tuh besar perut, besar apa gitu, adalah dengan mempelajari biografi orang-orang hebat untuk diambil motivasinya. Dan ternyata hampir semuanya punya kemiripan. Kenapa Allah angkat kehidupan mereka? Karena mereka punya kerendahan spesial kepada kedua orang tuanya. Sayang ke orang tua, ya. Aduh, Masya Allah itu. Ini sudah banyak fakta ya. Sudah banyak fakta tentang bab ini. Bahwa siapapun seorang hamba yang punya keistimewaan soal merendah di hadapan orang tuanya, dia senantiasa menemukan kebesaran, kemuliaan, dan ketinggian di kehidupannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang meninggi di hadapan orang tuanya, menolak perintahnya, menyakiti perasaannya, dan lain sebagainya, senantiasa mengalami kerendahan dalam kehidupannya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, merendahlah di hadapan orang tua. Walaupun kita punya segalanya yang melebihi orang tua kita, jangan pernah tampakkan di hadapan orang tua. Tetap kita merendah Bapak Ibu sekalian. Ya, merendah itu. Apalagi Bapak dan Ibu, apa kata seorang ulama, kata Asy'arawi itu, boleh jadi segala kebesaran yang kita miliki itu bukan usaha kita, tetapi doa-doa terbaik kedua orang tua kita. Ya kan? Seorang lagi, boleh jadi segala hal yang kita miliki saat ini bukan hasil usaha kita, tetapi doa-doa terhebat kedua orang tua kita. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah baca buku dan punya buku dulu ya. Judulnya itu apa ya? Anak Singkong, si anak singkong, siapa namanya? Judul itu yang bercerita tentang pemilik TSN itu siapa? Saya lupa ya. Yang pemilik Trans TV, Trans 7 itu. Pak CT. Siapa? Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Itu kan judul bukunya dulu apa, si anak singkong ya? Atau si apa ya? Saya lupa. Ternyata Iya, betul ya itu ya Bun ya. Iya. Etelin ya, itu si Iya, anak Khairul singkong Tanjung. itu. Khairul Tanjung itu. Ternyata luar biasa bagaimana cara dia memuliakan kedua orang tuanya itu ya, Masya Allah. Dan itu satu bukti dari sekian ribu bukti orang-orang dihebatkan Allah di kehidupannya karena dia merendah di hadapan kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Baik. Ini ayat Al-Isra ayat 24. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di surah
Al-Hijr ayat 88. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ternyata Allah pun Ta'ani memerintahkan kita merendah di hadapan orang-orang beriman gitu. Masya Allah. Tadi yang pertama, wahfid lahuma. Berendahlah di hadapan kedua orang tua. Di Al-Hijr, wahfid janahaka lil mu'minin. Merendahlah di hadapan orang-orang beriman. Maka punten Ibu dan Bapak, bersama orang beriman, sesama kita, jangan saling menonjolkan apapun. Jangan saling memamerkan apapun. Jangan saling mengunggulkan apapun. Jangan tafakhur, tetapi wahfid. Saling merendah, bukan saling membanggakan, saling berbangga-bangga, saling menonjolkan itu. Makanya lihat di ayat yang lain, bersama orang-orang kafir, a'izzah, kita harus menampakkan kemuliaan. Namun di hadapan orang-orang beriman, adillah, kita saling menampakkan kerendahan itu. Yang sekarang dibalikkan Bapak Ibu ya. Di hadapan orang beriman kita tinggi, kita congkak, Bapak Ibu, kita tafakhur, bahkan kita kadang berbantah-bantahan, kita berantem, pasea, atau pasea ini merek tisu itu. Tetapi di hadapan orang kafir kita rendah, Bapak, kita hina, padahal a'izzah alal lil mu'minin adila a'izzah al kafirin adila alal mu'minin. Orang beriman itu harus nampak mulia di hadapan orang-orang kafir dan dia merendah di hadapan orang-orang mukmin. Ini Bapak dan Ibu ya. Kan ada ini di antara kita berbantah-bantahan gara-gara merasa paling punya ilmu sehingga tidak mau kalah kan? Berbantah-bantahan soal ilmu, memperlihatkan soal kepemilikan harta. Kita saling berlomba misalnya itu bersama orang beriman. Tidak seperti itu. Allah mengajari kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang beriman. Berendahlah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat kalimat ini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potret yang sangat indah bagaimana seorang mukmin itu harus mudah merendah di hadapan saudaranya yang lain. Ini kisah tentang Atha bin Abi Robah. Atha bin Abi Robah ini dia seorang ulama di Madinah, itu ulama kibar, ulama besar Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dia adalah ulama ranting satu lah ya, di Madinah itu ya, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis ya, itu namanya Atha bin Abi Robah. Apa kata beliau? Inna rajula la yuhadditsuni bil hadisi. Ada seorang laki-laki itu menceritakan kepadaku satu hadis, faun situlahu, maka aku dengar, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku tidak pernah mendengarnya. Wa qad sami'tuhu qabla ayyulada, padahal aku sudah menguasai hadis itu sebelum orang yang ngomong ini lahir. Tolong Bapak Ibu saya ulang. Atau ini kan ulama besar ketika masa di Madinah ketika masa tabi'in. Jadi ada seorang laki-laki kata Atha itu menjelaskan sebuah hadis. Atha ini dengar gitu, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Padahal Atha bin Abi Robah ini sudah menguasai hadis ini sebelum yang ngomong itu lahir. Ya. Luar biasa ini tak ketawaduan seorang ulama itu ya. Masya Allah. Kan seharusnya kalau pertama kita sudah mengetahui menguasai hadis itu, yang kedua kan kita sudah sepuh, dia kan baru senior gitu ya. Itu biasanya orang gengsi denger ya. Tetapi ini sangat luar biasa. Makanya yang saya hadapi ini kan bukan bukan orang-orang sembarangan, ini orang-orang hebat ya. Tapi kenapa Bapak Ibu mau dengerin? Bukan karena apa, tetapi Bapak Ibu tuh tawadhu gitu. Mau mendengar kalimat-kalimat saya gitu. Padahal boleh jadi kehebatan ilmu Bapak dan Ibu melebihi saya itu ya. Inilah hubungan yang indah antara orang-orang beriman. Indah nggak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Makanya kita lihat ya Ani. Di dalam Al-Quran selalu ada kalimat Sami'un alim. Sami'un alim. Apa itu Sami'un alim?
Inna Allah itu Sami'un Alim. Apa itu Sami'? Maha mendengar. Alim? Alim itu bukan tidak mau ya, awas. Itu mah bahasa Sunda. Alim itu yang maha mengetahui. Sami'ul Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kenapa digabung Bapak Ibu sekalian dua nama ini di dalam Al-Quran, dan itu banyak. Sami'ul Alim, Sami'un Alim. Kenapa? Maha mendengar, maha mengetahui. Itu ternyata kata Ratib An-Nablusi, kalau Bapak Ibu ingin banyak alim, banyak pengetahuannya, maka harus punya kecerdasan emosional bernama Sami, mau mendengar. Paham Bapak Ibu? Sami'un, maha mendengar. Alimun, maha mengetahui. Kenapa digabung terus dalam Al-Quran? Karena Allah ingin memberikan rahasia besar. Kalau orang ingin terus banyak pengetahuannya, dia harus banyak mendengarnya. Dan ternyata mendengar itu adalah kecerdasan emosional. Ya. Kalau Bapak Ibu rendah kecerdasan emosionalnya, pasti tidak mau mendengar. Yuk pengajian. Siapa ustadznya? Ustadz Dedi. Ustadz Dedi mah ilmunya baru cetek gitu ya. Itu berarti dia tidak punya kecerdasan emosional, disebut dengan kemampuan mendengar. Semakin kita tidak punya kecerdasan emosional untuk mendengar, maka semakin tidak akan bertambah pengetahuan kita, Bapak Ibu. Makanya kalau ingin banyak pengetahuan, punya kecerdasan emosional disebut dengan mau mendengar. Ustadz, bagaimana supaya orang mau mendengar? Punyalah sifat tawadu. Ya kan? Karena kalau Bapak Ibu tidak punya sifat tawadu, tidak akan pernah punya kecerdasan emosional, mau mendengar. Dan ketika kita tidak punya kecerdasan emosional, mau mendengar, kira-kira bertambah nggak ilmunya? Tidak, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah rahasia besar. Ini ada Ustaz Nanang, Masya Allah. Masya Allah, Gurunda, sehat selalu, Gur. Sehat selalu, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz Nanang? Izin menyimak kebetulan karena kuliah di sana juga. Ya, berarti memang Ustaz Nanang ini atau bin Abi Robah ya, Masya Allah. Ilmunya sudah menggunung, tetapi tetap mau mendengar ya. Barakallah, Ustaz. Sehat berkah selalu. Masya Allah. Baik, mau izin untuk dilanjut Ustaz ya. Baik, nah ini Ibu dan Bapak sekalian, kata Allah, wahfid, ya, janahka lil mu'minin. Saling merendahlah dengan orang-orang beriman. Sebagaimana Atta bin Abi Robah ini ulama besar dari Madinah, ketika ada orang yang menyampaikan satu hadis, dia dengar dengan seksama hadis itu seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya, padahal Atta ini sudah paham hadis itu sebelum yang ngomong itu lahir. Ini Masya Allah ya. Masya Allah itu. Maka itulah rahasia Sami'un Alim. Kalau ingin banyak pengetahuannya, harus punya kecerdasan emosional yang disebut dengan kemampuan mendengar. Semakin rendah kemampuan mendengar kita, maka tidak akan semakin bertambah pengetahuan kita. Ya begitu. Itu rumus dari nama Sami'un Alim. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang diraih hidup berupa kemuliaan oleh orang-orang yang senantiasa mudah merendah itu ya. Tawadhu. Itulah Al-Hijr ayat berapa tadi? 88 dan Al-Isra ayat 24. Merendahlah kepada orang tua dan merendahlah bersama orang-orang beriman, ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke poin pentingnya. Sebetulnya di sini kajian kita. Tadi mah hanya mukadimah saja, ya. Mukadimah sejam nggak apa-apa. Berarti intinya 1,5 jam lah Tani ya. Nanti doa sekitar setengah jam ya, insyaallah. Jadi kita selesai jam 5. Nah, itu bentuk ketidaktawaduannya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berbicara tentang tawadu menggunakan kalimat lain Tani. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibrin. Orang tidak akan pernah ke surga kalau di dadanya ada setitik kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Ada setitik kesombongan.
Ya. Baik, saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita punya satu gelas, setengahnya susu, setengahnya air, kira-kira mau minum tidak? Jadi dalam satu gelas ini setengahnya susu, setengahnya air. Kira-kira mau minum tidak? Tetap mau minum. Kedua, kalau Bapak Ibu punya satu gelas, setengahnya susu, ditetesin bensin, setetes, mau minum tidak? Tidak. Itulah kesombongan. Walaupun setetes dua tetes, merusak semua kebaikan itu. Sampai-sampai orang tuh gak halal ke surga, walaupun ada setetes, tetapi kita kesombongan itu. Seperti kita meneteskan bensin ke dalam susu tadi, nggak akan ada yang minum. Tetapi walaupun dicampur air setengah gelas, tetap kita mau minum. Ya. Tetapi dicampur bensin, jangankan setengah gelas, setetes pun kita tidak mau minum. Itulah dampak kesombongan, merusak kemana-mana, Bapak Ibu. Dan kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan sombong itu adalah lawannya tawadu, khilafut tawadu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa lawan dari tawadu? Sombong. Al-kibru, yaitu kesombongan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan sombong? Kita mulai masuk ke materinya. Apa yang disebut dengan sombong? Apakah orang pakai baju bagus, Bapak Ibu sekalian? Ya, jamnya Rolex 300 jutaan gitu, Sanandang ya. Yang saya punya, yang punya saya itu 5M tan, 5.550 perak. Mobilnya Ferrari begitu ya, bajunya misalnya tasnya Louis Vuitton, Hermes, ya, segala gitu. Itu bukan sombong, bukan Bapak Ibu? Itu disebut sombong bukan? Bukan, kata Rasulullah itu. Bukan itu sombong itu. Apa itu sombong? Kata Nabi, batul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan Orang lain. orang lain. Itu sombong. Bapak Ibu punya mobil Ferrari, punya tas Hermes, bajunya juga kulit buaya, jamnya Rolex, tetapi kita tidak merendahkan orang lain. Sebut sombong tidak? Tidak, Bapak sekalian. Jangan salah, si ibu itu sombong, kenapa tasnya mahal? Jangan suudzon dulu, Bapak sekalian. Tas mahal tidak melambangkan kesombongan ketika dia tidak merendahkan yang lain. Ya. Karena Abu Bakar saja, Ustaz Nanang, ya, itu kalau bajunya itu selalu yang terbaik itu. Apakah Abu Bakar sombong? Tidak. Sombong itu adalah dua kata Nabi. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain itu. Itu namanya sombong. Makanya Bapak Ibu jangan bilang begini, aduh Ustadz, saya tuh punya di rumah itu punya banyak barang-barang mewah, tapi saya tidak mau pakai, takut dibilang sombong, Bapak Ibu sekalian. Jangan begitu juga, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi memang lebih baik kita merendah. Artinya apa merendah itu, Bapak Ibu? Merendahkan kita itu, ya. Padahal kita ini punya nilai 100, kita perlihatkan 10, 20, itu namanya tawadu. Ya. Orang tawadu itu tadi itu tidak membangga-banggakan dengan segala keutamaan yang dia miliki. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, sombong itu kata Nabi adalah batrul haq, menolak kebenaran. Ya. Jadi siapa orang yang tawadu kepada Allah itu, Bapak Ibu sekalian? Orang yang tawadu kepada Allah itu adalah apapun yang Allah perintahkan dalam hidupnya, dia terima itu. Itu namanya tawadu, Ustaz. Ini yang disebut dengan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahlah di hadapannya, maksudnya apapun yang Allah perintahkan di kehidupan kita, terima Bapak Ibu. Kalau kita menolak apapun yang Allah perintahkan, itu namanya sombong. Jadi orang tawadu itu kalimatnya apa? Sami'na wa ata'na. Kalau orang sombong sedang sami'na wa pikir-pikir. Gitu ya. Nah, ini Ustaz. Makanya Ibu dan Bapak, memang kita tidak punya apa-apa misalnya Ustaz Danang ya yang bisa dibanggakan. Tetapi setiap ada sunnah, setiap ada perintah Allah, kita tolak, kita tidak melaksanakannya. Anda sombong itu, walaupun kita nggak punya apa-apa.
Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Allah suka nggak kepada orang yang tidak berdoa, yang jarang berdoa? Kenapa Allah tidak suka? Dia sombong, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia sombong? Karena dia tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa disebut sombong? Karena dia menolak perintah Allah untuk berdoa dan dia meyakini tanpa Allah dia bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Berarti orang yang tidak berdoa itu, Ustaz Nanang, orang yang meyakini tanpa Allah dia bisa mendapatkan sesuatu. Betul kan? Itu sombong bukan? Sombong Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa fungsi sholat, apa fungsi ibadah itu? Apa fungsi ibadah? Coba. Meminta pertolongan Allah. Iya karena butuh, iya karena stain, kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, fungsi ibadah itu untuk mendapatkan pertolongan. Jadi kalau Bapak Ibu butuh banyak pertolongan, perbaiki ibadah. Semakin hebat ibadah kita, semakin besar dan proporsi pertolongan Allah dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Nah, Teh Ani, ada nggak orang yang memperbesar untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mempersempit waktu-waktu ibadahnya, ada nggak? Saya ulang kembali. Ada nggak orang yang memperbesar ikhtiar untuk mendapatkan banyak pertolongan dalam kehidupannya, tetapi mempersempit waktu-waktu ibadahnya, ada nggak? Tidak. Ada, Teh. Harus Itu, memperluas kan? ya itu, tapi ada kan orang begitu? Oh, ada. Itu sombong namanya. Jadi orang yang sombong itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang menolak kebenaran kan? Seakan-akan tanpa ibadah dia bisa, seakan-akan tanpa berdoa dia bisa. Itu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Nabi? May yas'alullaha yaghdab alaih. Kalau Anda jarang minta sama Allah, Allah marah itu. Coba Bapak Ibu, kalau kita minta sama orang, 3 kemungkinan. Orang ini senang, biasa, atau rudet. Kira-kira mana yang terjadi? Kalau kita minta sama orang. Rudet. Belum tentu Teh Tina, jangan dulu suudzon. Apa dulu yang negatifnya? Ya, Betul ya. permintaannya, Ustaz. Kalau kita minta sama orang, mungkin dia bisa senang, mungkin bisa biasa, mungkin bisa rudet. Tapi kalau terus minta misalnya, kira-kira orang ini bakal bagaimana? Marah, Ustaz. Pasti dia tidak suka kan? Nah, kepada Allah sebaliknya loh, Teh. Justru kalau banyak diminta, Allah tuh makin senang loh. Betul kan? Justru Allah itu akan marah kalau kita jarang banyak minta, Bapak Ibu. Makanya kalau ingin membuat Allah senang ya, banyak minta, kata Rasulullah itu. Allah tuh mencintai orang yang banyak minta, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi sifat kita semua, senang ya. Karena kebahagiaan orang beriman itu adalah ketika memberi, bukan ketika mendapatkan. Ya, mabniyatu sa'adatihi bil ato walaysa bil ahdi. Kebahagiaan orang beriman itu ketika memberi, bukan ketika mendapatkan. Makanya apa kata ulama? Al mu'minu mabniyatu sa'adatihi bil ato wal kafiru mabniyatu sa'adatihi bil akhdi. Orang beriman membangun kebahagiaan hidupnya dengan memberi. Dan orang kafir membangun kebahagiaan hidupnya dengan menerima. Kalau Bapak Ibu ketika menerima lebih bahagia daripada memberi, berarti memang kita sudah ada ciri-ciri kekafiran itu. Karena orang beriman itu memberi, bahagia Bapak Ibu melebihi ketika menerima. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan merendah kepada Allah itu, Ustaz Nanang, melaksanakan segala perintahnya. Walaupun Bapak Ibu kita punya segala hal, punya rumah 8 lantai tadi ya, luas, di dalamnya ada bathtub, ada kolam renang, ada terminal angkot dan lain sebagainya. Mobil kita adalah Ferrari ya, mobil isengnya adalah Alphard itu, sedangkan mobil sederhana itu mobil Alphard ya, karena ada lagunya kan, syukuri Alphard yang ada, hidup itu adalah anugerah. Jam kita Rolex, segala. Tetapi ketika hebat ketaatan kepada Allah, tawadu bukan Bapak Ibu itu? Tawadu bukan itu? Itu disebut dengan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, tidak punya apa-apa, Ustaz. Tetapi setiap perintah Allah kita tolak, itu tawadu atau sombong? Sombong. Makanya Ibu dan Bapak, apa bentuk kesombongan kepada Allah?
tak ibadah pun dia merasa bahwa dia akan mendapatkan, bahwa dia akan baik-baik saja. Tak ibadah pun dia merasa bahwa dia akan, tanpa Allah pun dia bisa, tanpa Allah dia mampu, tanpa Allah dia sanggup. Itu bentuk kesombongan. Dan siapa orang yang begitu? Orang yang melalaikan ibadah. Itu orang sombong, Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan tanpa Allah dia sanggup. Seakan-akan tanpa Allah dia bisa. Seakan-akan tanpa Allah dia itu apa? Itu survive. Itu kesombongan. Betul kan? Makanya punten Bapak dan Ibu, ketika kita memilih Ustaz Nanang, berbagai keputusan tidak melibatkan Allah, itu bentuk kesombongan. Contoh Bapak Ibu ya, ketika kita memilih dari banyak pilihan tanpa melibatkan Allah, itu bentuk kesombongan. Kenapa? Karena kita merasa tanpa bantuan Allah kita tahu mana yang terbaik buat kita. Sombong bukan Bapak Ibu? Sombong itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, tanpa diundang dengan doa dan tanpa dibangun dengan ketaatan yang baik kepada Allah, sombong bukan? Bentuk kesombongan itu. Ya. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menjadi bapak kesombongan kepada Allah itu? Itu disebut dengan iblis, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah mengatakan apa? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menahan kamu untuk tidak mau bersujud kepada Adam sebagaimana yang aku perintahkan? Iblis nolak, Bapak Ibu sekalian. Apa kata iblis, Bapak Ibu? Khalaqtani min tin min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan bukan, Bapak Ibu? Di sini ada penolakan kebenaran, di sini ada merendahkan yang lain gitu. Maka siapakah yang paling sempurna kesombongannya? Iblis. Maka sebetulnya kalau ada yang sombong, dia itu adalah iblis of the gang, Bapak Ibu. Ya, dia bestie syaitan itu. Begitu ya. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iblis. Maka kalau kita Ustaz Nanang, kalau kita punya tawadhu, kita akan mudah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena tanpa Allah saya tidak bisa apa-apa. Without Allah nothing. Ya kan? Semakin punya ketawaduan, semakin indah ibadah kita kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Namun kalau kita punya kesombongan, tanpa ibadah saya bisa kok untuk hidup, tanpa doa saya bisa kok untuk meraih apapun, tanpa mengabdi kepada Allah saya bisa survive kok. Maka orang kayak begini semakin sulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya jangan pernah membesarkan ikhtiar tetapi menyempitkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kesombongan. Bertawadulah Bapak Ibu. Di samping kita membesarkan ikhtiar, juga menghebatkan pertemuan kita dengan Allah di momentum ketaatan-ketaatan kita. Itulah disebut dengan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seulang Bapak Ibu, apa lawan dari tawadu? Kesombongan. Apa itu sombong, Tetin? Batorul haq. Orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, berarti tawadu itu adalah tidak merendahkan siapapun dan mudah menerima kebenaran. Jadi apa yang disebut dengan tawadu kepada Allah? Melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena kita yakin Bapak Ibu, tak mungkin ada pertolongan tanpa ada perbaikan ketaatan. Karena pertolongan diundang oleh ketaatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semakin hebat ketaatannya, semakin besar pertolongannya. Maka orang yang membutuhkan pertolongan tetapi tidak memperhebat ketaatan, itu namanya halu. What the halu? Dia orang yang mimpi, Bapak Ibu ya. Orang yang sombong kayak begitu itu ya. Maka punten Bapak Ibu sekalian, satu kajian dari siang hari ini adalah jangan pernah memperlihatkan
segala kelebihan yang kita miliki di hadapan yang lain. Karena itu bentuk pengingkaran kepada ketawaduan, baik ilmu, baik keindahan paras, Ustaz Danang ya, baik keberlimpahan hidup, jangan pernah diperlihatkan kepada orang lain, karena itu bentuk Bapak Ibu sekalian pengingkaran terbesar dari sebuah ketawaduan. Dia adalah orang-orang yang sedang memperlihatkan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Coba saya tanya Bapak Ibu, punten jawab. Kalau kita Tani memperlihatkan apa yang kita miliki kepada orang lain, orang senang enggak? Seulang, Bapak Ibu memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan keberlimpahan hidup, memperlihatkan harta, orang senang enggak? Enggak. Belum tentu orang tuh senang Bapak Ibu. Justru di sana ada penyakit ain, justru di sana ada penyakit dengki, justru di sana lahir penyakit iri kan? Justru di sana juga lahir penyakit suudzon, ada banyak penyakit nanti. Maka bertawadulah, walaupun kita hidup ini banyak kelebihan dari Allah, jangan pernah ditampakkan Bapak Ibu. Semua akan melahirkan kemaksiatan. Baik paras ketampanan kita ya. Apalagi Ustaz Nanang nih ya, Masya Allah Ustaz tampan kita, barakallahu fiik Ustaz ya. Kekayaan kita, ilmu kita, jangan pernah ditampakkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pelajaran siang hari ini adalah jangan pernah menyempitkan pertemuan dengan Allah ya, hanya untuk memperbesar ikhtiar kita untuk mendapatkan segalanya. Itu bentuk kesombongan. Bertawadulah kepada Allah. Artinya apa? Hebatkan ketaatan kita kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Karena kita yakin without Allah nothing. Tanpa Allah kita tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tanpa ilmu orang tidak akan membangun apapun. Tanpa cinta orang tidak bisa merasakan apapun. Tanpa Allah orang tidak bisa jadi apapun dan tidak bisa berbuat apapun. Kenapa kita super besar ketaatan kepada Allah? Itulah bentuk ketawaduan karena kita yakin bahwa seluruh pertolongan Allah hanya datang ketika kita menghebatkan ketaatan kita kepadanya. Ini mungkin Tiani ya yang kita bahas di siang hari ini. Mungkin ada waktu 5 menit ke depan untuk tanya jawab. Saya persilakan karena mohon izin saya harus berangkat ke BJB Syariah ya, ada kajian ba'da asar di BJB Syariah. Mangga Teh Ani, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan oleh Pak Ustadz Dedi. Untuk yang akan bertanya, kami persilahkan. Di sini sudah ada dari Bu Yuniarti ya untuk yang pertama. Bu Yuniarti, silakan mau bertanya sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Kita kan harus merendahkan di hadapan Allah maupun di hadapan orang tua. Nah, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau kita berdoa, saya pernah melihat di sebuah masjid. Nah, itu kan kita kalau berdoa itu kan harus merendahkan suaranya ya, Pak Ustadz ya. Itu kalau misalnya kita berdoa bareng sama imamnya misalnya. Nah, itu suaranya kadang-kadang keras, terus kadang-kadang kalau saya perhatikan, saya merasakan sendiri kadang-kadang doanya itu saya itu nggak ngerti, kan doanya bahasa Arab. Nah, saya tuh nggak mengerti maksudnya apa. Nah, itu kan kita kalau berdoa itu kita harus tahu artinya, apa maksudnya gitu ya. Apa yang kita pinta kan harus kita ketahui. Nah, itu misalnya seperti itu gimana Pak? Nah, yang kedua saya kalau terhadap orang tua harus merendahkan juga Pak Ustadz. Nah, saya kalau berbicara kadang-kadang sama orang tua, kadang-kadang suaranya agak meninggi. Nah, saya pernah melihat Pak Ustadz di sebuah televisi. Nah, itu kan sekarang kebanyakan ya Pak Ustadz ya, dalam harta, dalam ilmu, kadang-kadang anak-anak itu, ya kita sebagai anak kadang banyak yang orang tua itu diusir karena hartanya banyak, kita karena kita ingin harta itu Pak Ustadz. Ya, oke. Baik. Udah kepaham Teh Bu Yunarti ya. Iya Pak Ustadz. Baik. Ya. Pertama adalah Nabi sendiri itu
pernah menegur para sahabat dengan teguran yang cukup keras ya, irba'u ala anfusikum. Merendahlah ketika berdoa ya. Karena waktu itu Nabi itu mendengar para sahabat berdoa itu kencang di masjid Ustaz Nanang. Setiap orang berdoa dengan kencang. Sampai bikin suasananya bikin gaduh gitu ya. Nabi langsung ya ayuhan nas irba'u ala anfusakum. Nabi itu sampai memarahi para sahabat, rendahkan suara Anda karena Anda berdoa kepada Allah yang tidak tuli dan tidak jauh. Anda itu berdoa kepada Allah yang dekat dan maha mendengar, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kadang begitu Bu Yuniarti ya, kadang kita pun ingin show off ya dengan suara kita ya begitu. Itu kalau niatnya salah itu jadi maksiat kan. Kita ingin memperlihatkan suara indah kita begitu ya. Kalau itu untuk memotivasi orang untuk sama-sama belajar dalam kebaikan jadi pahala. Tetapi kalau hanya untuk biar orang itu tahu suara kita indah itu jadi dosa itu jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Fadl itu kalau kita punya kelebihan jangan diperlihatkan, khawatir kita tidak bisa jaga hati itu. Seolah ya, kalau kita punya kelebihan jangan diperlihatkan, khawatir kita tidak bisa jaga hati. Ada nggak Teh Ani orang yang sedang tilawah kemudian jadi kemaksiatan? Itu ada ketika dia bertilawah dengan suara bagus agar orang lain tahu bahwa dia itu suaranya bagus, itu jadi dosa atau jadi pahala? Jadi pahala. Tetapi kalau niatnya agar orang tuh senang belajar tahsin, agar orang senang untuk memperbaiki baca, itu jadi dosa, jadi pahala kan? Tetapi hati-hati setan tuh mudah bermain itu di sini itu. Makanya apa kata Yusuf Qaradawi? Asyaiton ya'ti min nuqtati dhafil insan. Setan itu mudah masuk ke titik terlemah setiap kita. Apa titik terlemah setiap kita? Hati, Bapak Ibu sekalian. Khawatir nanti ada i'zab. Suara saya kan bagus ya. Suara saya kan indah gitu. Agar orang lain tahu. Itu jadi maksiat kan? Itu jadi maksiat. Makanya lebih aman kata Ibnu Fadl, segala kelebihan yang kita miliki itu adalah kita tawadukan, tidak diperlihatkan. Karena khawatir di antara kita tidak bisa jaga hati, karena setan lebih mudah bermain di sana, di terlemah kita yaitu hati. Makanya apa kata salafus saleh Sanandang ya, amal yang paling terbaik itu yang kita sembunyikan. Maka kita harus bisa menyembunyikan kebaikan, sebagaimana kita selama ini mudah dan bisa menyembunyikan aib-aib kita. Kan itu ya. Nah itu adalah tawadhu. Makanya kadang orang Bu Yuniarti ya, soap dengan suara, soap dengan apapun itu bentuk pengingkaran kepada ketawaduan. Apalagi sunnahnya memang ketika berdoa itu kita harus tadarruan wa khufyatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, meninggi kepada orang tua belum tentu itu bentuk kesombongan. Kalau orang tua itu butuh suara kita yang tinggi misalnya gitu. Contoh misalnya orang tua kita pendengarannya agak kurang gitu ya. Kita agak keras gitu ya. Nah, itu justru memang bagus. Daripada orang tua pendengarannya misalnya agak berkurang, kita pelan aja. Kenapa nggak keras? Takut soap kepada orang tua. Nah, itu bentuk tidak tepat juga begitu ya. Tetapi kalau tinggi itu gara-gara kita membentak, gara-gara kita menolak, gara-gara kita membantah, gara-gara kita marah, itu bentuk kedurhakaan. Bukan sebuah kesombongan lagi, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan durhaka kepada kedua orang tua. Memang ujian ya, orang tuh makanya gini lah Ustaz Nanang ya, setiap orang ini punya ujian masing-masing ya Ustaz. Ujian dari ilmunya, ujian dari hartanya, ujian dari kecantikannya, ujian dari segala keutamaan-keutamaan dia, itu bisa jadi kemaksiatan semuanya kalau tidak dibingkai dengan sifat ketawaduan itu. Maka segala keutamaan yang kita miliki Ustaz Nanang ketika tidak dibingkai dengan sebuah ketawaduan akan melahirkan berbagai kemaksiatan. Salam Bapak Ibu ya. Segala keutamaan yang kita miliki kalau tidak dibingkai dengan ketawaduan, semuanya akan jadi kemaksiatan. Karena orang akan pamer dengan segala kelebihan yang dia miliki, ya. Kalau ketika tidak dibingkai dengan ketawaduan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua Pak Ustadz masih bisa ya dari Teh Tina? Mangga silakan Teh Tin. Teh Tina mangga.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Tadi kan Ustadz, saya nyambung dulu yang Bu Yuniarti ya sebelum pertanyaan Tina. Tadi kan katanya pamer suara itu gimana dengan seorang artis yang memang dia memamerkan suara yang sekarang kan banyak kan American Got Talent gitu. Apakah itu bisa disebut dengan kesombongan? Itu satu. Terus kedua pertanyaan Tina tuh tadi Ustadz bilang pamer ilmu. Maksudnya letaknya di mana pamer ilmu itu? Segi konotasi pamer ilmu itu di mana? Banyak kasusnya. Pamer ilmu bisa dalam bentuk tidak mau kalah ketika berdiskusi, kan begitu ya, berbantah-bantahan yang jauh dari esensi ilmu, karena dia nggak mau kalah dalam misalnya dalam debat, dalam diskusi, itu bisa pamer ilmu, ya. Atau misalnya dia memperlihatkan sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan gitu, tetapi dia menjadi ijab di dirinya. Ini saya tuh keren kan ilmu ini kan, gitu ya. Itu tidak dibutuhkan untuk menyampaikan itu gitu ya, tetapi dia itu kan aku keren gitu ya. Nah itu juga menjadi kesombongan Teh Tin. Setiap orang punya ujian kesombongan masing-masing. Ada yang sombong dengan kemiskinannya, ada. Ada bisa juga Teh Tin ya begitu ya. Ada nggak orang yang sombong dengan jabatan tinggi suaminya? Ada orang yang sombong dengan kekayaan. Setiap orang punya ujian kesombongan masing-masing. Di sana betul-betul butuh tawadu Teh Tin. Butuh ketawaduan itu. Karena semuanya akan jadi kemaksiatan. Betul ya? Orang tawadu dengan hafalan Qur'annya bisa nggak? Bisa nggak? Maaf. Orang sombong dengan hafalan Qur'annya bisa? Sombong dan gelar ustadznya bisa? Bisa kan Ustaz Nanang? Masya Allah, artinya Teh Tin, setiap orang punya ujian kesombongan masing-masing. Di sanalah dibutuhkan sebuah sikap, yaitu ketawaduan itu. Ya, Masya Allah. Misalnya orang suara di bab suara Teh Tin, itu kan pada akhirnya dia ingin tahu orang itu kan suaranya indah. Itu sombong bukan Teh? Itu pamer enggak itu? Itu nanti ria enggak? Apalagi dalam bahasan fikih, hati-hati ketika kita memamerkan suara kan? Karena suara itu bagi lawan jenis aurat tidak. Nanti aurat kalau bukan dalam kondisi tilawul ilmi ya, begitu. Nanti banyak akan jadi persoalan fikih pada akhirnya gitu loh. Makanya apa kata para ulama kita Teh Tin? Seorang perempuan boleh bekerja tidak? Boleh kata ulama mu'asirah ya, dengan catatan 3 syarat. 1, tidak mengurangi hak-hak keluarganya di rumah. Yang kedua, tidak terjadi ikhtilat dengan lawan jenis di tempat dia kerja. Yang ketiga, tidak menjualbelikan sesuatu yang ada di dirinya. Suaranya, kecantikannya, keindahan tubuhnya, itu tidak boleh bekerja di sana. Itu ulama sepakat semuanya. Jadi, boleh seorang perempuan itu bekerja, boleh, tetapi bukan bekerja mengeksploitasi anugerah yang ada di dirinya ini. 1, kecantikannya. 2, keindahan suaranya. 3, keindahan tubuhnya. Itu tidak boleh jadikan ajang untuk kerja gitu. Kalaupun mau perempuan bekerja, itu adalah ilmunya, keterampilannya, kecerdasannya, itu keahliannya, itu yang dibolehkan. Dia tidak boleh misalnya seorang itu bekerja, boleh nggak seorang perempuan itu bekerjanya misalnya menjadi punten Teh Tina ya, foto model, memamerkan aurat, boleh nggak ulama? Itu tidak boleh kan loh. Semuanya nggak ada yang tidak sepakat. Ya, jadi perempuan itu boleh bekerja karena kecerdasannya, karena kehebatannya, karena skillnya, karena profesionalismenya, karena seluruh keilmuan yang dia miliki itu dibolehkan. Tapi tidak boleh bekerja di ajang-ajang, bekerja mendapatkan uang dari ini ya, dari apa namanya? Jadi apa biasanya kalau memamerkan wajah itu? Apa nama kerjanya? Mungkin foto model ya. Yang di kosmetik itu, beauty advisor. Foto model begitu ya, atau bentuk tubuh misalnya gitu. Itu tidak dibolehkan, ulama sepakat itu, ya. Itu Teh Tin ya. Jadi suara yang pada akhirnya kita ingin mendapatkan pujian dari orang tuh hati-hati. Makanya Bapak Ibu, karena hidup ini senang ya,
Allah menciptakan kita ini hanya untuk ibadah, maka jadikan seluruh potensi yang kita miliki ini adalah pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tetin ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Satu Ini- lagi dari Pak Nanang. Ini Ustadz boleh Bagaimana, Pak nanya Ustadz? begitu? Mangga Ustadz, Fadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, Fadhol. Menarik tadi yang disampaikan Ustadz, pakaiannya perlentil lah ya, bermerek apa segala Betul, macam. betul. Belum tentu juga sombong gitu kan. Belum tentu Ustadz. Itu sudah Belum disampaikan tentu oleh Nabi sombong. sendiri ya. Betul. Nah, cuma kan memang fenomenanya nih, buat yang borju, katakanlah borju ya karena perlentil semua, apakah dia ria atau yang melihatnya yang ini kadang-kadang balik lagi kalau istilah Bang Mandra itu sombong amat gitu ya. Apakah hasad gitu kan. Nah, ini gimana nih cara menyikapinya? Makanya Tenanang butuh ketawaduan Ustadz. Ketawadu itu kan tadi menjauhi segala keberbangga-banggaan dengan sesuatu yang kita miliki ya Ustadz ya. Ya. Memang belum tentu dia itu sombong. Tetapi orang tuh bisa suudon, dia sombong kan begitu. Ya. Seorang mukmin yang baik tidak boleh sombong, juga tidak boleh membuat orang mengatakan kita ini sombong. Itu saja. Ya, Orang muslim yang baik itu tidak boleh suudon, juga tidak boleh membuat orang lain suudon. Seorang mukmin yang baik itu tidak boleh iri, juga tidak boleh membuat orang lain iri saat itu. Maka bentengnya lah tawadu tadi Ustadz. Memang kita boleh pakai bermerek segalanya, sombong tidak, belum tentu kalau tidak merendahkan orang lain. Tapi mungkin nggak ada orang mengatakan dia sombong, mungkin nggak. Nah, itu saja, itu dijaga banget Ustadz gitu, dijaga itu. Saya kan Ustadz tidak sombong, peduli amat, tapi orang lain bisa jadi penyakit hati kan? Ada orang yang dengki, Ustadz. Ada orang yang suudon, si bapak itu sombong, nah mobilnya bla 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 gitu. Orang jadi berpenyakit hati. Sesuatu yang mengantarkan dosa, khawatir kita juga berdosa gitu. Maka betul-betul bentuk ketawaduan Ustaz. Artinya kita berjaga agar tidak mudah memperlihatkan segala segala anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita untuk menjaga semuanya. Menjaga hati kita agar tetap juga rendah Ustaz ya, tidak ada ria, juga menjaga perasaan orang lain pun agar tidak berpenyakit dengki, berpenyakit iri, berpenyakit suudzon. Inilah disebut dengan wahfid janahaka lil mu'minin. Sesama orang-orang beriman saling merendahlah. Bukan saling memperlihatkan, saling berbangga-bangga dan lain seterusnya. Itu adalah anjuran Al-Qur'an Ustaz. Mungkin itu saja jalan cara memahami konsep ini. Ustaz Manang lebih paham lah masalah ini ya insya Allah. Itu Ustaz Manang hanya mancing aja sebetulnya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Demikian sesi tanya jawab telah berakhir. Sebagai penutup acara ini, kami persilakan kepada Pak Ustadz Dedi untuk memimpin doa. Mangga Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, Dr. Dewi, Ustadz Nanang, ya, Teh Ani, dan semua jamaah. Ini dulu yang kita sampaikan, ringan bahasan kita, tetapi betul-betul ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi apa ya Ustadz ya, barang yang mahal yang telah hilang di umat ini kan. Akhlak yang begitu indah yang saat ini sudah kita jarang temukan di umat ini. Karena penyakit penyakit materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya Ustadz ya, membuat orang pada akhirnya berlomba-lomba untuk memperlihatkan segala sesuatu yang dimiliki. Maka tawadu ini menjadi anugerah Allah yang saat ini cukup langka dimiliki oleh orang-orang beriman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan tawadu ini sebagai baju kebesaran kita, ya Ustadz Ani, Ustadz Nanang, agar apa? Agar betul-betul kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Karena orang itu makin merendah, maka seluruh makhluk Allah akan makin meninggikannya, makin melangitkannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mendapatkan ketinggian di sisi Allah dengan cara merendah. Artinya mendapatkan derajat langit di sisi Allah itu dengan cara kita terus membumi ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi barang yang langka yang kita semua bisa memilikinya Ustadz Nanang ya, agar segala keberlimpahan yang kita miliki
tidak menjadi kemaksiatan di hati. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca kalimat istighfar setulus-tulusnya dan hamdalah seindah-indahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, ya fatiris samawati wal ard, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.